Ibrani 12 ayat 14, ayat yang umum dan sudah seringkali tentunya dibaca. Mari kita baca sama-sama ya. Ibrani 12 ayat 14, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, saya ulangi. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu kita lanjutkan dengan Yesaya 64 ayat 6. Ya, ini juga ayat yang seringkali sudah dibagikan dalam pengajaran-pengajaran tentang dosa. Yesaya 64 ayat 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak, ini 64 ayat 6 ya. Sebentar. Ya, 64 ayat 6. 1, 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya ulangi. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah kesalehan dan kesalahan. Ya. Kesalehan dan kesalahan. Bedanya cuma satunya pakai E, satunya pakai A. Saleh, salah. Beda dikit. Tapi artinya tentunya beda jauh. Nah, saudara-saudara, apa sebetulnya konsep tentang kesalehan dalam hidup orang yang percaya? Saya yakin semua orang beragama punya kesadaran bahwa kita harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Ya, semua orang beragama, bukan hanya orang Kristen. Semua orang beragama menyadari kita harus hidup saleh atau hidup suci di hadapan Tuhan. Dan nggak ada kan agama yang mengajarkan saudara silakan hidup dalam kenikmatan dosa, dan dengan kenikmatan dosa itu Anda makin banyak dosanya, Anda makin terjamin masuk surga. Nggak ada kan ajaran kayak gitu. Itu pasti orang-orang pasti nganggap ini sudah nggak waras ya kalau ajarannya seperti itu. Nah, lalu kita fokuskan, maksudnya kalau semua agama memang mengajarkan kesalehan, kesucian, lalu apa kalau begitu arti kesalehan dan kesucian menurut iman Kristen? Dan lebih fokus lagi adalah bagaimana kesalehan dan kesucian itu menurut teologi reform. Nah, karena saya memang banyak
merenungkan ya kebenaran-kebenaran seperti ini itu apa bedanya supaya Anda sebagai orang yang mengaku reform itu tahu ciri khas daripada reform. Bukan maksudnya supaya sombong-sombongan, merasa aku berbeda, aku lebih dari yang justru tidak. Tapi apa arti yang sesungguhnya dari pemahaman mengenai kesalehan dan kesucian menurut teologi reform? Karena kalau Anda menganggap sama aja, ya berarti Anda nggak usah jadi reform pun juga nggak masalah. Tapi kenapa reform? Itu. Oke. Nah, pada umumnya orang tuh punya konsep yang namanya saleh atau suci, itu orang yang bisa hidup bersih, ya, hidup yang tanpa dosa. Sebisa mungkin berusaha hidup tanpa dosa. Itu konsep kesalehan dan kesucian secara umum. Menjauhi segala hal yang berdosa. Itulah saleh. Anda menjauhi segala hal yang berdosa, segala hal yang gak layak, segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tentunya harus dijauhi itu. Nah, kalau konsep secara kekristenan juga ya mirip kan, orang Kristen juga dididik untuk Anda tidak berdosa, tidak memberontak kepada Allah, Anda orang yang harus taat kepada hukum-hukum Tuhan, itulah saleh. Itulah kesucian, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan orang tidak bisa menghadap kepada Tuhan. Nah, saya pernah masuk masa saya masih baru jadi Kristen yang bertobat. Saya mengikuti beberapa gereja dan memang sama gereja tertentu yang saya masuki, termasuk yang di Surabaya yang cukup terkenal. Saya nggak mau sebut namanya karena nanti ya zaman sekarang ini katanya jangan menyinggung dan sebagainya. Ya sudahlah, pokoknya ada gereja di Surabaya yang saya ikuti waktu itu. Pendetanya juga sangat-sangat menekankan bagaimana hidup suci, bersih, tanpa noda, supaya kita bisa diterima Tuhan. Dan saya sangat mengagumi pendeta ini. Dan dia memang profilnya itu profil suci ya. Pakaiannya saja putih, bersih ya. Setiap kali kebaktian itu putih, bersih. Ya, sampai kalau pakai jasnya pun putih. Ya, celananya juga putih. Pokoknya semuanya putih, bersih, menunjukkan wah ini benar-benar orang suci yang luar biasa. Tapi kemudian saya mendengar dari teman saya ya, bahwa dia punya proyek di gerejanya pendeta ini. Dia orang yang pintar komputer dan dia kemudian mengeset komputer yang ada di setting komputer yang ada di gereja itu. Lalu bagaimana bagaimana perhitungan bisnis dan sebagainya, saya nggak terlalu tahu detail. Tapi menurut teman saya, wah pendeta ini kalau soal duit pelit sekali katanya. Jadi terus konsep kita tentang wah pendeta ini amat suci, amat murni ya toh, lalu dengar tentang masalah duit yang dia begitu pelit dan begitu hitungan yang ya pokoknya nggak wajar lah. Orang dunia bisnis aja nggak sampai seperti itu begitu loh. Teman saya kan juga dia setting komputer tuh di mana-mana dan dia rasanya ya kecewa lah dengan cara berpikir mengenai
masalah keuangan dengan pendeta ini. Jadi terus saya downgrade gitu loh. Downgrade itu ya tadinya wah berpikir begitu tingginya orang saleh ini. Ternyata wah soal duit ya dia tidak fair. Ya. Maksudnya juga kalau bayar nggak kontan, dicicil-cicil, pokoknya sulitlah keluar duit gitu. Oke. Lalu saya setelah jadi reform, saya mulai merenungkan tentang dosa, saudara. Dan saya kan juga akhirnya setelah jadi reform, jadi hamba Tuhan, lalu ngajar di Stris, dan saya mengajar tentang teologi manusia dan dosa, doktrin manusia dan dosa. Dan setelah saya teliti Alkitab, saya belajar Alkitab, ternyata nggak ada manusia satupun yang tidak berdosa di hadapan Allah. Termasuk saya katakan orang yang sudah di dalam Kristus pun juga tetap berdosa. Wah, ini bagi saya suatu paradigma yang baru, karena saya pikir waktu masih belum reform ini dan belum mengerti teologi reform, orang itu harus betul-betul bisa mencapai target suci supaya bisa diterima Allah. Kalau saya tidak mencapai target suci, saya akan ditolak oleh Tuhan. Yaitu tentu ajaran Arminian. Ya, dan mungkin juga ajaran Wesleyan. Saya kurang tahu jelas sih perkembangan Wesleyan itu bagaimana. Dan saya sampai hari ini pun masih berdebat dengan beberapa rekan saya yang dari kelompok Arminian juga ya. Saya selalu membuka diskusi dan perdebatan. Debat bukan debat kusir, tapi memang betul-betul mau belajar. Betul-betul ada argumen-argumennya, itu bukan sekedar argumen ngotot-ngototan, tapi dasar argumen apa dari ayat mana, lalu dari tokoh-tokoh teolog yang bagaimana, nah itu kita diskusinya seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya tentunya salah kalau kita menyimpulkan kita harus mengejar kekudusan sampai kita benar-benar nggak ada dosa baru diterima Tuhan. Wah, itu sudah salah total udah. Nah, kalau kita sebagai orang reform, spirit kita masih seperti itu, ya kita ini masih nggak ngerti reform. Kita masih nggak ngerti reform, karena kita pikir kita ini bisa benar-benar membersihkan hidup kita dari segala dosa kita, dan supaya Tuhan mau menerima kita. Salah. Dan jangan sampai saudara juga punya konsep seperti yang saya baru tulis di Facebook. Saya seringkali memang tulis-tulis suatu statement-statement di Facebook supaya orang juga dapat berkat. Saya bilang apa di Facebook yang terakhir ini saya tulis, saya bilang kalau kita sebagai orang reform, ngaku reform, tapi kemudian kita menganggap yang namanya hamba Tuhan itu ya pendeta, penginjil, vikaris, atau pengkhotbah, punya level hidup rohani atau level hidup rohani yang lebih tinggi daripada level hidup rohani jemaat. Ya, alias yang jadi pendeta itu lebih suci, lebih bersih daripada jemaat. Itu berarti kita sudah mengkhianati perjuangan Martin Luther dan gerakan reform. Gerakan reformasi.
Kenapa? Kenapa? Justru karena Martin Luther itu berjuang merombak tradisi yang selama itu antara yang ada di Katolik, bahwa di Katolik itu ada orang yang rohani. Dan orang rohani itu golongan ya pastor, romo dan sebagainya. Itu tingkat rohani lebih tinggi daripada rohaninya jemaat. Jemaat itu tingkat rohaninya rendah. Kalau para rohaniawan tinggi. Nah, kalau kita sebagai orang reform, kita juga punya konsep gitu. Kita itu mengkhianati perjuangan Martin Luther. Saya bukan katakan lalu jabatan pendeta itu jabatan sampah, enggak. Itu jabatan loh ya. Yang tadi saya bahas bukan jabatan, yang saya bahas itu orangnya. Orangnya. Siapa sih orangnya yang meskipun pakai nama pendeta, apakah dia lebih suci dari yang lain? Itu pasti konsepnya enggak reform, karena kalau konsepnya reform, semua orang di hadapan Allah itu tidak layak. Baik pendeta, baik bukan pendeta, kita semua sama-sama tidak layak. Dan jangan orang berpikir kalau sudah jadi pendeta, dia orang yang lebih layak daripada jemaat umum. Enggak tentu. Bahkan bisa-bisa ada jemaat yang lebih layak daripada pendetanya. Saya bukan mau menghina profesi pendeta karena saya sendiri seorang pendeta. Ya. Tapi yang saya maksud begini. Justru ajaran reform itu mengajarkan apa sih yang namanya kesalehan itu. Kalau kesalehan itu adalah kita makin menjauhi dosa-dosa dan kita makin bersih, makin bersih sampai suatu saat mengalami satu titik puncak kebersihan tanpa dosa. Itu bukan ajaran Alkitab itu. Nah, sekarang saya mau share kepada Anda tentang keberadaan dosa. Sebetulnya apa sih arti dosa? Arti dosa itu adalah tidak mencapai target Allah. Tidak mencapai sasaran, itu arti dosa. Ya. Arti dosa itu pelanggaran terhadap firman Allah. Dan pelanggaran terhadap firman Allah itu bukan hari ini Anda bisa sanggup hidup suci, enggak. Pelanggaran terhadap firman Allah itu dalam keseluruhan hidup. Siapa sih yang sanggup? Saya kalau di doktrin manusia dan dosa saya mengajarkan, siapa sih yang sanggup mentaati hukum Allah? Enggak usah semuanya. Satu saja Anda sanggupkah mentaati hukum Allah dengan sempurna, tanpa cacat, dan seluruh hidup Anda. Anda tidak bisa lalu mengikuti satu hukum Allah cuma hari ini aja. Besok aku langgar. Nanti hari tertentu aku taat lagi. Nanti suatu saat dilanggar lagi. Ya itu namanya sudah nggak taat. Yang namanya taat dan betul-betul Anda bertaat dengan sempurna kalau seluruh hidup Anda betul-betul bisa taat dan betul-betul tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Bisa enggak? Contoh, mengasihi orang tua atau menghormati orang tua. Apakah Anda bisa menghormati orang tua tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan? Anda menghormati orang tua? Sanggupkah? Dan semua hukum sudah terangkum dalam hukum kasih.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Anda sudah mengasihi Tuhan dengan segenap. Coba jawab, segenap enggak? Hah? Oh ya enggak Pak. Kalau enggak berapa persen? Bisa ngitung enggak? Enggak pernah bisa. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisakah mengasihi sesama manusia tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan? Jawabannya, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, kenapa Tuhan kasih perintah? Ada ayat yang sangat bagus tentang eksistensi perintah ini, yaitu di Roma 3 ayat 20. Coba dibuka ya, yang sudah seringkali diskusi sama saya pasti ngerti ayat ini. Roma 3 ayat 20. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Perhatikan. Ini ayat yang bagi saya luar biasa membuka mata rohani kita. Bahwa enggak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, kalau saudara sebagai orang reform lalu saya mau berjuang mentaati hukum Taurat supaya saya dibenarkan, enggak akan pernah terjadi saudara bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena memang enggak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tadi saya bilang satu saja nggak bisa, apalagi semuanya. Dan kitab Yakobus 2 ayat 10 mengatakan apa? Kalau kamu mengikuti semuanya, tapi salah satu kamu abaikan, kamu bersalah terhadap seluruhnya. Luar biasa sekali. Saya ulangi ya. Kamu mau mentaati seluruh hukum Allah, tapi kamu mengabaikan satu bagian saja dari seluruh hukum Taurat Allah, hukum Allah itu, kamu mengabaikan satu bagian saja, kamu sudah bersalah terhadap seluruhnya. Wah, ini benar-benar habis deh. Anda tadi taat satu saja nggak bisa. Sekarang mau taat semuanya, tapi melanggar satu saja, Anda sudah bersalah terhadap seluruhnya. Saya kasih contoh. Misalnya saya sudah taat menghormati orang tua, taat tidak mencuri, taat tidak membunuh, ya, dan seterusnya semuanya saya ikuti. Cuma satu saja saya belum taat. Misalnya, jangan berzina. Saya lemah dan saya jatuh dalam perzinahan. Satu saja ini enggak taat, Anda sudah bersalah terhadap seluruhnya. Jangan dikira, oh yang lain kan aku sudah taat, tinggal satu ini aja, tolong direkomendasi ya. Yang satu ini boleh dikatrol, istilahnya begitu. Tidak. Maka ya kalau kita mengerti ini, coba saudara perhatikan bagaimana orang yang mentaati hukum-hukum agamanya. Aku mau taat, aku mau baik. Dengan sistem apa? Sistem menabung. Kalau aku hari ini beramal, kasih tabungan, masuk. Beramal lagi, menolong orang, tabung lagi. Nanti apa lagi? Saya mengikuti syariat agama saya,
tabung lagi. Jadi sistemnya nabung. Kalau saya berbuat jahat, kejahatannya juga ditabung. Ya. Jahatnya tabung, baik-baiknya ditabung. Akhirnya timbangan, mana lebih banyak baiknya atau jahatnya? Kalau banyak jahatnya, ya saya masuk neraka. Kalau banyak baiknya, saya masuk surga. Itu konsep umum tentang agama. Kalau dalam iman Kristen, kamu biarpun taat seluruhnya, satu bagian saja kamu cacat, 0. Yang lain sudah enggak ada, 0 semua. Kamu harus ngulang dari 0 lagi. Kamu nopo, satu gagal, mulai 0 lagi. Saya mau tanya, kapan bisanya? Kapan sanggupnya Anda berhasil mentaati hukum Allah? Nah, saya katakan ini bukan berarti lalu kesimpulannya, wah ya kalau gitu wis dosa terus saya, Pak. Percuma aku taat. Gak ada gunanya lah, wong bolak-balik 0 terus sih. Bolak-balik gak direken ketaatanku, gak masuk hitungan. Jadi buat apa aku taat, ya dosa aja terus. Enggak juga gitu. Ya, nah sekarang saya mau share kepada Anda apa definisi kesalehan yang ditulis oleh John Calvin. Ya, saya membaca tulisan John Calvin ini di Institusio dan saya terkagum-kagum dan kaget dengan definisi kesalehan yang ditulis oleh John Calvin. Bukan berarti tulisan John Calvin ini adalah firman Allah, enggak. Justru dia menangkap maksud firman Allah dan dia ungkapkan dalam kalimat-kalimatnya. Nah, sekarang kalimatnya John Calvin ini saya ucapkan dengan versi bebas. Ya, maksudnya versi bebas. Saya tidak mengutip kalimat-kalimat John Calvin per kata, tapi dalam kalimat saya sendiri. Gini ya, yang dimaksud kesalehan oleh tulisannya John Calvin itu, kesalehan itu adalah anugerah Allah. Nah, perhatikan ya, dimulai dengan anugerah Allah, bukan dimulai dari usaha Anda. Perhatikan, ini kata-kata dimulai dengan anugerah Allah itu menunjukkan memang reform sangat menekankan anugerah Allah. Apa arti kesalehan? Kesalehan adalah anugerah Allah yang mencelikkan mata rohani seseorang atau menyadarkan seseorang bahwa dia orang yang berdosa di hadapan Allah. Ini kalimat belum selesai ya. Kesalehan itu adalah anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus mencelikkan mata rohani seseorang, menyadarkan kalau dia berdosa di hadapan Allah. Dan karena dia sadar dia berdosa, Roh Kudus menuntun dia untuk datang kepada salib Kristus. Itulah kesalehan. Aneh ya? Kesalehan itu bukan saya makin lama makin bersih dari dosa. Saya makin lama makin jijik terhadap orang-orang yang kotor-kotor ini. Ya, kesalehan ini saya yang makin dekat dengan surga, itu kesalehan. Enggak. Kesalehan itu justru aku sadar aku orang yang tidak layak di hadapan Allah dan aku mau datang kepada salib Kristus. Artinya ini apa? Artinya ini justru mencakup bahwa orang yang mau datang kepada salib Kristus
Kristus yang menyelesaikan dosanya, bukan dia. Kristus yang membereskan semuanya ini. Bukan kesanggupan dia, kesanggupan orang berdosa ini. Bukan prestasi orang berdosa ini bisa diterima Tuhan karena kesalehannya. Nonsense, bullshit. Orang yang merasa dengan kesalehanku aku sanggup diterima Tuhan. Kesanggupanku, kesalehanku, Tuhan mau terima aku. No. Saudara tahu apa kalimat Rasul Paulus di Roma pasal 7? Aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang selalu aku lakukan. Dalam diriku tidak ada yang baik. Dalam diriku sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak ada yang baik. Ini bicara soal de facto. Jadi Rasul Paulus sendiri menyadari dirinya sangat-sangat tidak layak di hadapan Allah. Itulah kesalehan. Heran, kesalehan kok merasa diri nggak layak. Justru itu keunikannya. Kesalehan itu bukan berarti kamu sudah sanggup ini, sanggup itu, prestasi ini, prestasi itu, berjasa ini, berjasa itu. Enggak, kesalehan itu adalah aku sadar aku orang berdosa yang tidak layak dan hopeless. Tanpa anugerah Allah tidak mungkin aku bisa diterima oleh Tuhan. Nggak mungkin. Lalu kalau begitu nggak usah berbuat saleh. Nah, nanti dulu. Nggak ada kata nggak usah berbuat saleh. Yang jelas firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya, orang yang datang pada salib Kristus adalah orang yang diubahkan dalam hidupnya, yaitu masuk pada proses pengudusan. Sanctification. Sanctification, kalau saya renungkan dari ajaran Reform, itu bukan karya Anda dan saya. Sanctification itu pun adalah karya Roh Kudus dalam hidup Anda. Filipi 2 ayat 12 dan Filipi 2 ayat 12 itu seringkali dipakai oleh orang Arminian. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini jadi senjatanya orang Arminian untuk menyerang orang Reform. Ini loh buktinya. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Kalau enggak, kamu kehilangan keselamatan. Tapi saudara kalau baca Filipi 2 ayat 13, jelas dikatakan yang mengerjakan dalam dirimu itu adalah Allah. Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu. Bukan kamu. Karena kamu tanpa Allah, nothing. Tanpa Allah kamu tidak mungkin sanggup menjalani hidup sebagai orang percaya. Ini luar biasa sekali. Berarti orang yang datang kepada salib Kristus, maka Allah bekerja dalam hidupnya dan mengubahkan hidupnya dari hari ke hari. Itu bukan dia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Wah, kalau gitu aku nggak usah kerja apa-apa, Pak. Biar aja Roh Kudus yang kerja dalam diriku. Nah, ini jadi fatalisme kalau seperti itu. Dan mungkin itu juga jadi hyper grace.
Ya, makanya orang kalau nggak belajar baik-baik bisa sesat. Belajar reform pun bisa sesat kalau salah ngerti. Kalau Anda orang reform, tapi Anda masih berusaha berbuat baik untuk Anda bisa diterima Tuhan, itu juga bukan reform, itu sesat. Tapi kalau Anda jadi orang reform lalu tidak mau berusaha apa-apa, tidak mau bertanggung jawab, terserah Roh Kudus semua, itu juga hyper Calvinism. Gak benar. Kalau begitu bagaimana? Ya, ajaran Alkitab mengajarkan saudara dan saya apa? Do your best, lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Tapi sadarlah yang bisa melakukan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan kamu. Bukan kesanggupan kamu. Rasul Paulus pernah mengatakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Betul. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sehingga orang nanti kalau datang menghadap kepada Tuhan, tidak ada orang yang datang kepada Tuhan dengan membusungkan dada. Tuhan, aku sudah setia kepadamu. Segala karyaku ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Inilah prestasi-prestasiku. Tidak ada yang seperti itu. Semua orang yang datang kepada Allah tunduk kepala, menyadari aku tidak layak, dan semua hanya karena anugerahnya. Bukan karena jasaku aku masuk surga, tapi semata-mata only by grace. Itu yang dikatakan tadi Yesaya 64 ayat 6, segala kesalehan kami seperti kain yang kotor. Kalau kita mau mengandalkan kesalehan kita yang dari kita itu kain kotor. Dan pekerjaan Roh Kudus saja yang boleh membuat saudara dan saya dilayakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah perenungan ini membuat saudara makin menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan dan bukan kesanggupan saya. Nah, coba kita baca sekarang 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ayat ini sangat lengkap menjelaskan mengenai hubungan kasih karunia dan tanggung jawab. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan, semua Rasul Paulus menyadari apa? Semua yang dia lakukan atau semua yang sekarang dia berada sekarang ini, semua karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan dia. Kasih karunia Allah. Tapi kasih karunia Allah itu tidak sia-sia, tapi melainkan dia apa ini? Dia sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada semuanya. Berarti dia sombong ya, bekerja lebih keras dari semuanya. Tapi dia teruskan lagi, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus benar-benar menyadari semua only by grace. Kalau sampai dia bisa bekerja keras, itu bukan karena kehebatan dia. Itu karena anugerah Allah. Maka antara tanggung jawab dan anugerah Allah itu enggak pernah lepas.
Justru anugerah Allah membuat saudara sadar akan tanggung jawab Anda. Saudara jangan bilang, ya sudah kalau anugerah Allah ya aku sudah males-malesan aja, aku enak-enakan aja karena semua anugerah Allah. No, anugerah Allah makin menginsyafkan saudara dan saya harus belajar berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Itu namanya anugerah Allah. Anugerah Allah tidak membuat orang tambah males dan tambah tidak bertanggung jawab. Itu anugerah yang menyesatkan, bukan anugerah yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Terakhir, saya men-sharekan 2 Korintus 3 ayat 5. Itu yang tadi saya sebutkan. Saya sudah sebutkan sedikit tentang ayat tersebut. 2 Korintus 3 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Perhatikan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi dengan kata lain, saudara, tidak ada orang boleh menyombongkan diri di hadapan Allah. Tidak ada orang merasa dirinya berjasa di hadapan Tuhan. Tidak ada orang boleh merasa bahwa gara-gara kesalehanku aku boleh diterima oleh Tuhan. Sama sekali tidak. Semua adalah karena karya Allah dalam hidup saudara dan saya. Karya Kristus di kayu salib yang dianugerahkan bagi Anda dan saya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.